Perkenalkan, nama saya Areta Tia Bestari. Perkenalkan, saya Atevika Sabila Bayangkara dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nadia Akila dari jurusan Teknik Kimia angkatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ananda Muhammad Fauzan Nabilah dari Teknik Kimia angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Firdaus. Di sini akan menjelaskan terkait fungsi dan looping yang bekerja pada program Python yang kami buat, yaitu terkait dengan optimasi lampu lalu lintas kota. Di program ini kami mensimulasikan manajemen lampu lalu lintas cerdas dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu kepadatan kendaraan, kecepatan rata-rata, kondisi cuaca, dan prioritas kendaraan darurat. Semua logika dan faktor-faktor ini kami implementasikan menggunakan fungsi dan looping untuk efisiensi. Sebelumnya kita akan bahas 4 fungsi kunci yang kami gunakan. Yang pertama adalah tambah atau update data. Fungsi ini bertugas untuk mengumpulkan data dari pengguna. Contohnya kita menggunakan input untuk nama rute dan kepadatan. Selain itu kita juga memvalidasi input dengan try aspect untuk memastikan data itu benar, dan kita menyimpan dalam dictionary data lalu lintas. Kemudian fungsi yang kedua yaitu hitung waktu lampu, yaitu terkait jam, kecepatan, dan juga cuaca. Fungsi ini adalah otak program yang kami buat. Cara kerjanya adalah kita mengecek apakah sedang jam sibuk, jam 6-9 atau jam 4-7 malam. Kemudian kita menghitung durasi lampu hijau berdasarkan kepadatannya. Apabila jam sibuk, yaitu apabila kita menginput kepadatannya itu lebih dari 80%, maka akan 60 detik. Apabila jamnya non sibuk, kepadatannya itu kurang dari 70%, maka kita akan mengeluarkan output sebanyak 40 detik. Kita menyesuaikan durasi ini juga terkait dengan cuaca. Jika cuaca buruk, yaitu untuk hujan, dengan penambahan waktu sekitar 10 detik. Kemudian fungsi yang ketiga adalah pilih rute terbaik untuk kendaraan darurat. Fungsi ini memilih rute teroptimal dengan menggunakan lambda function untuk membandingkan kepadatan dan juga kemacetan. Prioritas ini dapat berbeda untuk kendaraan darurat dan kendaraan biasa yang bisa kita masukkan pada saat kita menginput data. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan looping yang kami gunakan. Selain fungsi, kita juga menggunakan looping untuk iterasi data. Jadi kita dapat menampilkan semua rute dan dapat menjaga program agar tetap berjalan sampai penggunaan keluar. Yang pertama adalah looping dalam menampilkan optimasi. Loop ini untuk menampilkan info semua rute dan juga durasi lampu hijau yang dibutuhkan. Kodenya yaitu for rute data in data lalu lintas items durasi sama dengan hitung waktu lampu, print durasi detik. Kemudian selain looping tadi, kita juga menggunakan looping utama di menu. Nah, loop while true membuat menu ini interaktif dan dapat menampilkan opsi proses pemilihan user dan keluar apabila user memilih opsi 4. Jadi apabila terdapat 4 opsi, satu untuk menambahkan datanya, kemudian 2 dan 3 apabila ada kendaraan darurat atau tidak. Nanti setelah itu akan keluar hasilnya, hasil yang dibutuhkan berapa detik lampu hijau. Kemudian apabila sudah selesai, kita dapat memilih opsi nomor 4, di mana itu menghentikan looping ini dan akan mengeluarkan message bahwa program ini telah selesai digunakan. Jadi dari fungsi kode tersebut menjadi reusable dan terorganisir, dan dengan menggunakan looping kita dapat memungkinkan adanya iterasi data dan adanya interaksi pengguna tanpa batas dengan pendekatan program dan juga looping, dan dapat dikembangkan lebih lanjut apabila ada iterasi data yang real time sehingga hasil atau output yang dihasilkan dapat lebih maksimal. Pertama, ada input dari user. Nah, buktinya itu adalah program meminta pengguna untuk memasukkan kecepatan rata-rata kendaraan, kepadatan lalu lintas, kondisi cuaca yaitu normal, hujan, berkabut, dan lain-lainnya, lalu status kemacetan, serta status kendaraan darurat, di mana ketika ada kecelakaan atau sesuatu akan terjadi secara real time, di mana datanya nanti akan diupdate secara real time lalu jam saat ini. Nah, dan juga ada data statis yang sudah kami masukkan, yaitu contoh variabelnya seperti durasi lampu hijau,
lampu hijau default atau waktu berhenti rata-rata. Misalkan tiap kendaraan atau tiap lampu merah itu berhenti secara 45 detik. Program optimasi ini menggunakan data dinamis, di mana kami menggunakan data seperti kepadatan kendaraan, pantauan rata-rata, tingkat kemacetan, dan juga cuaca yang dapat dimasukkan secara real time. Data tersebut disimpan dalam struktur dictionary Python yang memungkinkan akses cepat terhadap informasi berdasarkan nama rute, di mana program ini kami nilai dapat bekerja secara fleksibel karena mampu beradaptasi dengan secara baik, yaitu dapat membedakan mana kendaraan yang memang lebih prioritas dan juga jam sibuk. Dari sisi analisis Big O itu sendiri, fungsi dari pilihan rute terbaik memiliki kompleksitas ordo N karena harus mengevaluasi semua rute satu persatu hingga menentukan rute yang paling optimal. Demikian juga dalam proses perhitungan durasi lampu lalu lintas juga berjalan dengan kompleksitas konstan ordo 1 karena hanya menghitung berdasarkan parameter input tanpa iterasi. Oleh karena itu, secara keseluruhan, program ini efisien untuk jumlah data rute yang tidak terlalu besar dan skalabilitasnya masih dapat ditingkatkan dengan pendekatan struktur data lanjutan atau pemrosesan paralel jika diintegrasikan dalam sistem transportasi cerdas berskala besar. Di sini setelah kita memasukkan berbagai coding yang ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu recheck validation yang bertujuan untuk memastikan input pengguna valid atau sesuai dengan apa yang diprogramkan kepada sistem, sehingga sistem dapat memproses data tersebut lebih lanjut. Setidaknya ada 6 recheck validation pada coding kali ini. Yang pertama adalah pengecekan nama rute, di mana nama rute tersebut tidak boleh kosong. Jika memang nama rute tersebut kosong atau dikosongkan, maka sistem tidak dapat memproses data tersebut dan sistem akan mengeluarkan pernyataan bahwa nama rute tidak boleh kosong. Dan yang kedua, validasi input kepadatan, yaitu antara 0 sampai 100. Jika memang data yang diinput adalah kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka data tersebut tidak valid dan juga tidak dapat diproses oleh sistem, sehingga sistem mengeluarkan pernyataan bahwa kepadatan harus angka antara 0 sampai 100. Yang ketiga adalah validasi kecepatan harus angka positif, di mana kecepatan yang valid pada sistem ini adalah kecepatan yang lebih dari atau sama dengan 0. Jika kita memasukkan kecepatan kurang dari 0, maka sistem tidak dapat memproses data tersebut karena data tersebut tidak valid, sehingga sistem akan mengeluarkan pernyataan bahwa kecepatan harus angka positif dan harus diisi dengan angka positif, sehingga sistem akan memproses datanya lebih lanjut. Yang keempat adalah validasi input kemacetan, hanya bisa Y atau N. Ketika sistem menyatakan bahwa apakah ada kemacetan, maka kita hanya bisa menjawab Y untuk ya atau N untuk tidak jika memang tidak ada kecepatan. Jika memang kita atau data yang diinput adalah selain Y atau N, maka sistem tidak dapat memproses data tersebut karena yang diprogramkan ke sistem adalah jawaban Y atau N. Jika memang jawabannya selain Y atau N, maka sistem akan mengeluarkan pernyataan bahwa masukkan Y untuk Y atau N untuk tidak. Yang kelima adalah validasi input cuaca, di mana cuaca yang valid pada sistem yang telah diprogramkan ini adalah normal, hujan, salju, dan kabut. Jika memang cuaca yang diinput adalah selain daripada 4 itu, maka sistem tidak dapat memproses datanya lebih lanjut dan juga sistem akan mengeluarkan pernyataan bahwa kondisi cuaca yang diinput adalah tidak valid. Yang keenam adalah validasi jam input saat optimasi, di mana jam input yang diprogramkan kepada sistem ini adalah 0 sampai 23. Jika memang jam yang diinput adalah kurang dari 0 atau lebih dari 23, maka sistem tidak dapat memproses data tersebut lebih lanjut dan juga sistem akan mengeluarkan pernyataan bahwa jam harus berupa angka antara 0 sampai 23. Nah, di sini rekomendasi rute terbaiknya adalah rute A, karena tadi rute A di info datanya, kepadatannya yang saya masukkan adalah 40% dengan kecepatan 10 km per jam. Kemacetannya tidak, cuacanya normal, durasi lampu hijaunya 25 detik. Jadi di sini durasi lampu hijaunya itu merupakan durasi kendaraan darurat itu. Nah, di sini durasi lampu hijaunya jika tanpa kendaraan darurat
masih lebih baik rute A dengan kecepatan 10 km per jam, kemacetannya tidak, dan kepadatannya lebih rendah daripada yang lainnya, yaitu 40%. Begitu teman-teman, terima kasih.